Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Sinta Bella dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang hukum perjanjian dan perikanan. Ada juga pengertian, hubungan, pengaturan, dan perikatan dan perjanjian. Pengertian perikatan dan perjanjian adalah: perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Menurut Abdul Qadir, perikanan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Hubungan adalah hubungan perikatan, dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Di sampingnya sumber-sumber lain, suatu perjanjian kerja di mana persetujuan. Karena dua pihak itu setuju untuk melakukan suatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan atau perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Perikatan kontrak lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Pengaturan hukum kontrak atau perjanjian di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam buku 3 Burgerlijk Wetboek. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperanakan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan pasal 1200 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam perencanaan atau pembuatan kontrak, hal penting yang harus diperhatikan oleh pihak adalah syarat sahnya perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada intinya mengatur tentang: a. Sepakat para pihak, 2. Kecakapan para pihak, 3. Objek tertentu, 4. Sebab dan halal. Jenis-jenis perikatan. Perikatan dapat dibedakan menjadi: 1. Perikatan untuk memberikan suatu, berbuat suatu, dan tidak berbuat sesuatu. 2. Perikanan bersyarat. 3. Perikatan dengan ketepakatan waktu. 4. Perikatan mana suka atau alternatif. Terus perikatan tanggung-menanggung. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Terus perikatan dengan ancaman hukum. Macam-macam perikatan. Perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah suatu yang digantungkan pada suatu kejadian kemudian hari yang masih belum tentu akan tidak terjadi. B. Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Bedanya dengan perikatannya suatu syarat adalah yang pertama berupa sesuatu ketetapan waktu. Adalah yang pertama dengan berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksanakan, sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti datang. Yang C. Perikatan yang membolehkan memilih atau alternatif. Perikatan alternatif adalah suatu perikatan di mana debitur kewajiban melaksanakan suatu atau dari dua lebih transaksi yang dipilih baik menurut pilihan debitur.
D. Perikatan tanggung-menanggung. Ini adalah suatu perikatan di mana beberapa orang bersama sebagai pihak yang menghutang terhadap dengan satu orang yang menghutangkan atau sebaliknya. Unsur-unsur perjanjian. Ada pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada 2 orang. Para pihak bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dia ada persetujuan antara para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah memberikan suatu kebebasan untuk mengadakan berbaini atau tawar-menawar di antara keduanya. Hal-hal ini bisa disebut dengan konsensualitas dalam suatu perjanjian persetujuan. C. Ada juga yang akan dicapai. Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai, atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu ingin mereka capai sendiri. D. Ada prestasi yang harus dilaksanakan. Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Ada bentuk tertentu. Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Ada syarat-syarat tertentu dalam suatu perjanjian tentang isinya. Harus ada syarat-syarat tertentu. Kesimpulannya, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan atau law of property, dalam bidang hukum keluarga atau family, dalam bidang hukum waris, dalam bidang hukum pribadi, dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1331 ayat 1 dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum, sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di depan hakim, sehingga perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian. Ada juga pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana hukum mengatur perjanjian yang melibatkan pihak yang belum dewasa atau pihak yang tidak cukup hukum? Jawabannya, hukum umumnya melindungi individu yang belum dewasa atau tidak cakap hukum untuk melakukan perjanjian. Dalam banyak yurisdiksi, perjanjian melibatkan pihak yang belum dewasa atau tidak cakap hukum dalam dianggap tidak sah atau tidak mengikat, kecuali dalam keadaan tertentu. Bagi individu yang belum dewasa, batas di mana mereka dianggap dewasa, hukum dapat bervariasi antara yurisdiksi dalam kebanyakan negara. Ini berkisar antara 18 hingga 21 tahun. Perjanjian yang melibatkan individu di bawah usia yang seringkali dapat dibatalkan oleh individu tersebut adalah wali mereka. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya mengatur tentang percakapan para pihak.
Pertanyaan kedua, jelaskan yang dimaksud dengan perikatan tanggung jawab. Perikatan tanggung jawab adalah jenis perjanjian atau kontrak di mana hukum yang mengharuskan satu pihak atau biasanya disebut sebagai penjamin atau penanggung untuk penanggung atau penanggung jawab atas kewajiban atau utang yang dimiliki oleh pihak lain, biasanya disebut sebagai debitur atau penerima jaminan. 3. Apa yang menjadi unsur-unsur esensial dalam sebuah perjanjian yang sah? Unsur yang harus ada dan merupakan hal pokok dalam suatu perjanjian sehingga tanpa hal pokok tersebut perjanjian menjadi tidak sah dan tidak mengikat para pihak yang membuatnya. Dan juga pertanyaan sesi kedua, apa sumber-sumber perikatan dan jelaskan? Jawabnya, satu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 2. Undang-undang atau pasal pertama dari buku 3 UU menyebutkan tentang terjadinya perikatan-perikatan dan menemukan bahwa perikatan-perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang. Pertanyaan kedua, jelaskan syarat sah perjanjian. Menurut pasal 1320 syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut. 1. Adanya kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengikat dirinya dan terjadi persesuaian kehendak antar keduanya atau yang melakukan perjanjian, bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian ini harus bersepakat, setuju untuk sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh di pihak ketiga dan tidak ada gangguan. 2. Cakap untuk melakukan suatu perikatan. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa tahu akibalik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. 3. Suatu hal tertentu, apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit sudah harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan si berunta pada waktu perjanjian dibuat. 4. Causa yang halal atau sebab-sebab yang halal. Causa atau sebab yang halal adalah perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli, isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa menyewa, suatu pihak mengingini kenikmatan suatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan 7 asas dalam hukum perjanjian. 1. Asas sistem terbuka suatu perjanjian. Jelaskan 7 asas dalam hukum perjanjian. 1. Asas sistem terbuka suatu perjanjian. Setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian. Perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak. Asas konsensualisme. Perjanjian itu ada karena adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau yang melakukan suatu perjanjian. Asas personalitas. Perjanjian hanya pengikat bagi orang yang melakukan perjanjian. Asas itikat baik. Setiap orang yang melakukan perjanjian dengan itikat baik. Asas pacta sunt servanda terdapat dalam pasal 1338. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terdapat kepastian hukum yang mengikat dalam melakukan suatu perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak berarti para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, nilai kepatuhan dan kesusilaan. Asas force majeure. Keadaan memaksa adalah suatu peristiwa yang terjadi yang dapat menimbulkan kerugian di luar kemampuan manusia. Asas extinction non contemplative of force. Kreditur tidak melaksanakan kewajibannya karena pihak yang lain juga tidak melaksanakan kewajibannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.